Kelahiran Pedang Iblis bab 161 Pewaris. Ini harus menjadi yang terbaik yang bisa saya harapkan dengan pengalaman saya saat ini. Nuh berpikir, menganalisis nafas di lautan kesadarannya. Mari kita coba memalsukan ini. Tulang harimau matahari lainnya muncul di tangannya. Nuh dengan hati-hati memanipulasi sebagian kecil dari nafas di bidang mentalnya dan perlahan memasukkannya ke dalam tulang. Itu segera mulai retak, potongan binatang ajaib itu menentang zat asing itu. Namun, Noah mengendalikan Brett untuk memaksa benda itu tetap diam, menggunakan energi mentalnya dan Brett didantian untuk menyelimuti tulang. Selaput hitam muncul di sekitar benda di tangannya. Itu adalah salah satu metode inkubasi yang dijelaskan dalam prosedur penempaan. Dengan selaput di sekelilingnya, tulang itu tidak bisa pecah ke arah luar dan terpaksa bercampur dengan nafas Nuh. Warnanya berubah, dari putih pucat dengan corak merah, menjadi lebih gelap, berubah menjadi abu-abu dengan corak ungu. Nuh kemudian mengendalikannya untuk berubah bentuk. Di dalam membran inkubasi, bentuknya perlahan berubah. Itu menjadi lebih tipis dan lebih padat, dan ujung-ujungnya menajam sedikit demi sedikit. Namun, Noah kehilangan kendali atas Brett di dalam item tersebut untuk sesaat, menyebabkan reaksi berantai yang mengacaukan keseimbangan genting antara dua zat yang berbeda. Persetan! Nuh buru-buru melarutkan membran dan meluncurkan tulang di salah satu sudut ruang bawah tanah. Sebelum mencapai dinding, tulang itu meledak, membuat seluruh ruangan bergetar. Yah, kekuatan yang terkandung dalam item itu pasti meningkat karena peningkatan kemurnian Brett yang berhasil aku sempurnakan. Namun, saya masih tidak bisa memaksakannya bersama dengan bahan lain. Bukan hanya masalah elemen yang berbeda antara tinta dan bahan yang dia gunakan, kontrolnya selama proses itu masih kurang. Itu mirip dengan ketika dia harus mengilhami dengan Brettnya darah binatang ajaib untuk menciptakan pendamping darah, hanya saja jauh lebih keras dan lebih dalam. Dia mengubah desain struktur tulang. Dia harus menemukan cara yang tepat untuk melakukannya tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada item tersebut. Bagian terburuknya adalah setiap item memiliki konformasi yang berbeda sehingga harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Pengalaman saya dengan tulang harimau matahari tidak dapat diterapkan pada materi masa depan saya. Tampaknya untuk membuat sesuatu yang stabil, seseorang perlu banyak bereksperimen pada setiap bahan yang ingin dia gunakan. Bahan yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda, bahkan dengan keinginan yang sama dicantumkan pada Brett yang digunakan dalam penempaan. Pada dasarnya, saya hanya bisa terus mencoba sampai saya menciptakan sesuatu yang memadai. Lebih dari 1 bulan berlalu sejak saat itu, Nuh telah tinggal di ruang bawah tanah selama 2 bulan. Suara ledakan tidak pernah berhenti datang dari sana dan Ivor sudah terbiasa dengan itu saat itu. Sudah hampir malam, seharusnya ada 2 ledakan lagi sebelum dia mulai berkultivasi. Pikir Ivor. Dia sudah cukup lama tinggal bersama dengan muridnya. Dia benar-benar mengingat rutinitasnya. Waktu berlalu tetapi tidak ada lagi ledakan yang terdengar dari ruang bawah tanah. Apakah dia menyerah untuk hari ini? Dia tidak bisa disalahkan, penempaan sangat merugikan pikiran. Namun, lebih banyak waktu berlalu dan malam tiba tanpa ada suara lain yang datang dari ruang bawah tanah. Jangan bilang dia terluka. Ivor menjadi khawatir dan buru-buru menuruni tangga untuk memeriksa keadaan Noah. Ketika dia tiba di ruang bawah tanah, matanya melebar karena terkejut. Nuh berdiri dan memandang dengan senyum cerah ke sepotong tulang gelap di tangannya.
Ada banyak retakan di permukaannya dan tampak sangat rapuh sehingga gerakan sederhana dari Nuh dapat menghancurkannya. Namun demikian, ketajaman samar dipancarkan olehnya. Ifor segera melompat ke arah muridnya, menatap benda itu. Dia memeriksanya dari berbagai sudut, dia bahkan dengan hati-hati mengangkatnya untuk mengontrol beratnya. Nuh mengamatinya berdiri diam di posisinya, dia tidak benar-benar tahu bagaimana menilai kekuatan atau kualitas dari apa yang telah dia ciptakan sehingga dia menunggu penilaian Ifor. Itu adalah item pertama yang tidak meledak, tidak perlu dikatakan betapa bersemangatnya dia mempelajari kekuatan sebenarnya. Tidak buruk. Ifor memecah kesunyian tanpa mengalihkan pandangannya dari tulang gelap itu. Kamu berhasil membuat sesuatu pada tingkat tahap cair, tampaknya kamu telah meningkat dalam menyempurnakan nafas. Kontrol selama penempaan. Nuh dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasannya dan mengangguk dalam pikirannya, semua yang dia katakan itu benar. Itu juga sangat tidak stabil dan rapuh. Itu akan rusak setelah satu kali digunakan jika kamu beruntung atau segera setelah kamu menghidupkannya dengan bread jika kamu tidak beruntung. Itu pasti akan segera hancur. Seperti biasa, Nuh mempertimbangkan pilihan yang paling buruk. Sebagian besar dari hasil ini adalah karena lautan kesadaran peringkat 2 Anda. Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk meniru kekuatan nafas yang telah Anda kumpulkan. Ifor mengembalikan tulang itu kepada Noah dan bergerak di belakangnya. Cobalah. Nuh memegang tulang itu seolah-olah dia sedang memegang pedangnya yang biasa. Itu berbentuk persegi panjang dengan sudut halus dan hanya ujung yang sedikit runcing. Dia tahu bahwa dia telah gagal membentuknya dengan benar. Dia dengan ringan mengayunkannya menggunakan sedikit bread dalam prosesnya. Benda itu segera hancur dan hanya debu yang tersisa di tangan Nuh. Namun, dari ujungnya, tebasan angin kecil dilepaskan sebelum hancur berkeping-keping. Tebasannya gelap, dengan corak merah samar pada warnanya. Itu menabrak dinding di ujung ruangan dan tulisan di atasnya sedikit berkedip. Kekuatan pukulan itu berada di atas panggung gas, ia telah kehilangan sejumlah energi saat pecah. Namun, sukses tetaplah sukses, kata Ifor, menyerahkan sebuah buku kecil kepada Noah. Kamu sekarang adalah kultivator terakhir yang mempraktikkan metode penempaan elemental. Sebagai gurumu, aku secara resmi mewariskan seluruh warisan sekolah kami kepadamu. Semoga kreasimu menghancurkan bumi dan menentang surga. Kelahiran Pedang Iblis bab 162 pedang. Nuh mengambil buku itu dan memeriksanya. Di dalamnya, ada gambaran tentang semua prosedur yang dilalui Ifor untuk membuat pisaunya. Penciptaan pedang dengan metode penempaan elemental. Namun begitu dia membaca judulnya, dia menoleh untuk melihat Ifor dan tersenyum canggung. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang menjelaskan cara menempa pedang? Aku tidak terlalu tertarik dengan pedang. Mata Ifor terbelalak dan dia menyesap lama dari toplesnya sebelum mendengus dan menegur muridnya. Siapa yang peduli dengan nama yang kamu berikan pada sesuatu? Jika sepotong kayu dapat menebang pohon maka itu adalah pedang. Jika kamu merentangkan jarimu dan menggunakannya untuk menebas seseorang, maka jarimu adalah pedang. Jangan berdiam diri pada hal-hal yang tidak berguna dan ingat bahwa itu adalah inti dari item yang penting. Bentuk luarnya bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Noah masih belum sepenuhnya percaya dengan perkataan Ifor. Jadi, maksudmu aku harus menempa pedang dengan bentuk pedang? Tepat. Butuh waktu 2 tahun bagi saya untuk mengetahui komposisi sempurna dari bahan-bahan tersebut untuk membuat pisau saya. Tentu saja.
Anda tidak dapat menyalinnya begitu saja, elemen Anda berbeda sehingga Anda memerlukan item yang berbeda, tetapi pengalaman saya pasti akan membantu Anda menghindari kesalahan yang tidak berguna. Jika dia mengatakan itu pasti benar. Nuh dapat mempercayai Ivor karena dia mengerti bahwa satu-satunya keinginan pembudidaya yang hancur adalah melihat metodenya diturunkan. Saya memiliki lebih banyak tubuh binatang ajaib, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah elemen kegelapan. Saya telah membuat sesuatu yang hampir stabil, tetapi, meskipun saya memiliki ratusan item tersebut tidak akan berguna bagi saya pada level saya saat ini. Aku harus menaikkan taruhannya. Juga, 2 bulan telah berlalu dari misi terakhirku, jadi inilah waktunya untuk mengumpulkan materi. Dia memiliki gagasan yang kabur tentang bahan yang harus menjadi bahan untuk kreasi serius pertamanya, tetapi dia lebih suka menunggu sampai dantiannya memiliki terobosan untuk mencobanya. Juga, ada banyak pengujian yang terlibat dalam rencana itu. Dia tidak ingin mengabaikan pelatihannya karena eksperimennya. Ivor, aku akan keluar, aku perlu mengumpulkan materi. Ivor membuka mulutnya untuk mengeluh, tetapi dibungkam oleh Noah yang melemparkan 1000 kredit ke arahnya sebelum keluar dari rumah. Nuh pergi ke papan di tengah area kanan akademi dan membaca berbagai misi yang ditempelkan di atasnya. Dia sedang mencari sesuatu yang spesifik pada saat itu, dia tidak menginginkan misi berburu bersama. Kumpulan macan kumbang mengganggu lingkungan di sekeliling hutan Aroliak yang berbatasan dengan negara Nerere. Basmi paket untuk mendapatkan 50 poin merit, bawa kembali tubuh untuk mendapatkan 100 poin merit sebagai bonus. Sempurna. Nuh mengambil meja dari papan dan bergerak menuju pintu keluar akademi. Jalanan akademi sebagian besar kosong, semua siswa sibuk dengan spesialisasi mereka atau melakukan misi di luar. Namun, masih ada yang memanfaatkan waktu luangnya untuk meningkatkan jejaring sosialnya. Salah satu siswa itu adalah Samuel Mulos dan, pada saat itu, dia dengan keras mengejek Nuh tepat di depan lorong di luar. Aku beritahu kamu, pertandingan itu benar-benar curang. Temanku yang malang, Manuel, masih belum pulih dari cederanya. Kamu harus tahu bahwa dia hampir menyamai Lord Daniel dalam tingkat pertumbuhannya, tetapi karena iblis yang tidak bermoral itu, semua kerja kerasnya sia-sia. Jika bukan karena Lord Thaddeus, aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan fans padanya. Sekelompok siswa muda mendengarkannya dengan penuh perhatian. Mereka adalah siswa baru yang datang selama setahun terakhir dan sebagian besar berasal dari keluarga penting. Wajar bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi semacam itu. Saya dapat mengkonfirmasi kata-kata senior Samuel, saya berada di antara hadirin melihat pertarungan mereka. Fans itu pasti curang, jika tidak, dia tidak mungkin selamat dari serangan terakhir Manuel. Juga, apakah Anda ingin tahu hal yang paling menyedihkan itu? Fans telah melakukannya. Dia mengambil rumah Manuel, simbol siswa terkuat akademi, dan mengisolasi dirinya di dalamnya selama 2 bulan penuh. Jika ini bukan perilaku dukun, maka aku tidak tahu yang mana itu. Para siswa muda menunjukkan ekspresi jijik saat mereka melanjutkan cerita mereka. Tapi jangan khawatir, aku, Samuel Mulos, akan menantangnya di depan umum begitu dia berhenti bersembunyi. Apa yang mereka lakukan di sana, pikir Nuh. Telinganya telah meningkat pesat sejak dia menjadi penyihir peringkat 2, dia telah mendengar seluruh percakapan saat dia mendekati pintu keluar. Mengapa mereka bahkan menggunakan area itu untuk berkeliaran? Apakah mereka takut saya akan mendengarnya dari akomodasi saya? Rumahnya saat ini berada tepat di seberang tempat para siswa berkumpul.
Dia tidak bisa tidak menemukan hubungan antara dua hal itu. Saya tidak terlalu peduli dengan reputasi saya, tetapi saya harus menghentikan mereka sebelum saya menemukan segerombolan siswa yang marah di depan pintu saya. Mematahkan semua anggota tubuh mereka akan terlalu merepotkan. Nuh perlahan berjalan menuju kelompok Samuel yang dikelilingi oleh aura dinginnya yang biasa. Mustahil untuk tidak memperhatikannya, kehadirannya luar biasa kecuali dia dengan paksa menekannya. Namun, yang dia butuhkan saat itu adalah persis seperti itu, menunjukkan perbedaan besar antara dia dan siswa lainnya. Saat para siswa menoleh untuk melihatnya, mereka sedikit terpesona oleh sosoknya. Perawakannya sedang tetapi tubuhnya ramping dan harmonis. Kehalusan wajahnya diperkuat oleh kulitnya yang putih dan bersih dan matanya bersinar di siang hari karena kekuatan bola mentalnya. Gadis-gadis dalam kelompok itu menundukkan kepala, terlalu malu untuk terus menatap tatapan tajamnya. Vance, Kak, kau keluar dari penginapanmu? Samuel tergagap melihatnya dan para siswa baru menunjukkan tatapan bingung. Mereka tidak bisa menyamai penampilannya yang murni dan dingin dengan yang mereka bayangkan karena cerita Samuel. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih ada, mencoba mencemari reputasiku. Aku percaya bahwa apa yang terjadi pada temanmu sudah cukup sebagai pelajaran. Samuel teringat akan keadaan memprihatinkan di mana para siswa yang berusaha menyergapnya kembali dan langsung panik. Itu salah paham. Aku tidak akan pernah berani kata-katanya diinterupsi oleh Nuh yang langsung melompat ke arahnya, memegang kepalanya, dan membantingnya ke tanah. Kelahiran Pedang Iblis bab 163 Panders. Bukan karena Samuel tidak memiliki teknik atau mantra untuk menghindari serangan itu. Tetapi efek kejutan yang dipadukan dengan rasa takut yang dia rasakan karena kehadiran Noah membuatnya tidak berdaya untuk sesaat. Dan momen itulah yang dimanfaatkan Nuh. Kepala bangsawan menggali medan dan sedikit darah keluar dari sana. Nuh mengangkat kepala Samuel dari rambutnya dan menunggu reaksinya. Kenapa kau melakukan ini? Siapa yang kau? Ungkapannya terputus sejak Nuh membenturkan kepalanya ke tanah. Dia mengangkatnya lagi dan menunggu. Sebaiknya kau berhati. Nuh membantingnya kembali ke dalam lubang dan menariknya keluar. Tunggu, maaf, aku tidak akan berbicara di belakangmu lagi. Wajah Samuel berlumuran darah dan medan dengan sedikit air mata di matanya. Nuh melepaskan rambutnya dan tersenyum ke arahnya, dengan ringan menepuk pundaknya. Apakah itu sangat sulit? Lain kali aku melihatmu melakukan sesuatu seperti ini, dengan senang hati aku akan menguji seberapa dalam tanah menjadi lebih keras dari kepalamu. Samuel menggigil mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Nuh tidak melebih-lebihkan. Itu tidak akan terjadi lagi, aku bersumpah. Nuh mengangguk padanya dan berdiri, mengalihkan pandangannya ke arah siswa lain yang bergabung dengan Samuel dalam ceritanya. Aku tidak tahu bahwa junior bisa mengolok-olok senior mereka. Nuh perlahan berjalan menuju pemuda lainnya, tatapannya tidak pernah meninggalkannya saat jarak di antara mereka menyusut. Murid itu gemetar, dia membatu karena tekanan Nuh terfokus padanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Nuh telah melewatinya sambil berbisik pelan di telinganya. Hati-hati dengan siapa yang kamu sebut dukun, suatu hari aturan akademi mungkin tidak melindungimu. Saat dia mengatakan itu, dia pergi melalui pintu keluar dan masuk ke dalam hutan Arolyak. Suasana di grup telah sangat berubah karena kemunculan singkat Nuh. Pemuda yang disukai Samuel jatuh ke tanah, tidak mampu menghentikan gemetarnya. Samuel berdiri dan meninggalkan daerah itu tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya yang lain,
dia terlalu banyak kehilangan muka hari itu. Siswa laki-laki lainnya menundukkan kepala, mereka tidak berani mengangkatnya karena takut Nuh dapat memperhatikan mereka. Gadis-gadis itu, sebaliknya, memiliki ekspresi bermimpi, seolah mereka terpikat oleh apa yang telah terjadi. Sementara itu, Nuh berlari dengan kecepatan tinggi menuju area di mana macan kumbang terlihat, tidak peduli dengan situasi yang telah dia ciptakan. Sayapnya terbuka dan dia naik ke udara untuk menambah kecepatan. Hal itu ia lakukan bukan hanya karena ia akan lebih cepat sampai di tempat tujuannya tetapi juga sebagai bentuk latihan. Teknik terbangnya bagus tapi ada banyak aspek yang bisa dia tingkatkan. Itu sebabnya dia lebih suka menggunakan setiap waktu luang untuk berlatih di dalamnya. Butuh beberapa hari baginya untuk mencapai perbatasan dengan benua Nerere. Dia bisa mencapai daerah itu lebih cepat, tetapi dia lebih suka melakukan banyak latihan terbang yang berbeda di sepanjang jalan, tanpa melupakan jadwal latihannya yang biasa tentunya. Dia tiba di perbatasan pada sore hari dan dengan tenang menunggu di salah satu dahan pohon sampai malam tiba. Night Panthers keluar dari tempat persembunyian mereka hanya pada malam hari, seperti namanya. Mereka adalah binatang buas yang cepat dengan kemampuan untuk menjadi imaterial sesaat. Itu bukan binatang terkuat untuk dipilih saat membuat pendamping darah lain, tetapi yang menarik minat Nuh adalah bagian tubuh mereka. Karena kemampuan bawaan mereka untuk memasuki keadaan halus, tulang dan kulit mereka sangat mudah beradaptasi dengan berbagai perawatan. Mereka adalah bahan yang sempurna untuk kebutuhan Nuh saat ini. Yah, binatang kegelapan tidak begitu umum di lingkungan ini, aku selalu bisa mengubahnya menjadi yang lebih kuat nanti. Saat malam tiba, fauna berubah dan binatang nokturnal keluar dari sarangnya. Nuh menunggu sampai dia menemukan apa yang dia cari. 30 atau lebih macan kumbang hitam setinggi 3 meter perlahan keluar dari medan. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar tidur di tanah pada siang hari, pasti ada keanehan di dunia ini. Night Panther menggunakan jam-jam di bawah siang hari untuk tidur, tetapi mereka tidak pernah memilih tempat tetap untuk membuat sarang. Mereka langsung berbalik dalam bentuk non-materi dan terbenam di medan. Pengurasan darah seharusnya cukup, saya juga ingin melihat apakah saya berhasil mempelajari lebih lanjut tentang proses penguatan. Dia telah melatih mantra barunya sehingga dia cukup yakin dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Energi mentalnya dikeluarkan dan kedua tangannya berubah menjadi cakar iblis. Sayapnya melebar di malam hari dan dia melompat dari cabangnya untuk terbang di atas kawanan. Kumbang bergerak cepat, mencari mangsa, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sendiri sedang diburu. Hanya 2 puncak peringkat 3, mereka benar-benar terlihat lemah. Nuh menggelengkan kepalanya secara internal dan terjun ke bungkusan itu. Kedua cakarnya masing-masing menancapkan satu macan kumbang dan segera menguras darah di tubuh mereka. Nuh merasakan gelombang kehangatan datang dari tangannya dan menumpuk di punggungnya, tepat di bawah titik akupunturnya. Macan kumbang lainnya akhirnya menyadari penyusup itu dan menerkamnya, tetapi Nuh terbang kembali ke udara untuk menghindari serangan itu. Dia terjun lagi segera setelah dia menemukan celah dalam formasi mereka tetapi, ketika dia akan menusukkan cakarnya pada binatang itu menjadi sangat halus dan lengannya hanya mengenai udara. Saya perlu mengejutkan mereka atau mengeluarkan nafas mereka. Nuh terbang lagi dan terjun ke bagian lain dari kawanan itu. Namun saat itu, awan hitam kecil terbentuk di atas kepala mereka berdua, untuk sesaat menghalangi pandangan mereka. Buta!
Karena macan kumbang tidak dapat melihat kapan serangan akan tiba, Nuh dapat dengan mudah menghabisi mereka. Pertempuran berlanjut selama beberapa menit dengan Nuh hampir tidak mengeluarkan nafas atau energi mental. Pada titik tertentu, ketika hanya tersisa 5 spesimen, pemimpin gerombolan meraung untuk membuat mereka mundur. Melihat macan kumbang melarikan diri, Nuh mengangguk mengerti. Jadi, memang benar butuh banyak waktu bagi mereka untuk tenggelam ke dalam tanah, itu bukan sesuatu yang instan. Api hitam menutupinya dan, ketika dia keluar, dia berada tepat di depan makhluk yang melarikan diri. Kelahiran Pedang Iblis bab 164 eksperimen. Pada akhirnya, seluruh paket dikalahkan. Nuh menggunakan mantra penguras darah untuk membunuh semua binatang buas kecuali yang terkuat. Dia membutuhkan darahnya untuk mantra prasasti tubuh. Dia kemudian pergi mencari gua kosong dan dengan tenang membuat persiapan untuk penciptaan rekan darah barunya. Aku punya 30 tubuh binatang ajaib dari elemen kegelapan, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk 2 bulan pengujian. Dia berpikir ketika dia melihat darah Night Panther perlahan menumpuk di ember kosong. Namun, ketika dia melihat darah itu, sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana jika saya menggunakan nafas di lautan kesadaran saya alih-alih yang ada di dantian saya untuk mengisi darah macan kumbang? Secara teoritis, Breath harus digunakan untuk mencegah penolakan dari Tato. Namun, perubahan apa yang akan terjadi jika dia menggunakan yang dia sempurnakan secara pribadi? Nuh penasaran jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Tidak perlu berlatih menggambar makhluk itu karena bola mental peringkat 2 miliknya telah dengan sempurna mengingat penampilan macan kumbang. Nuh hanya membuat beberapa sketsa untuk memastikan kemampuannya. Aku tidak punya waktu untuk menyerap lebih banyak breath atau bahan-bahan untuk mantra itu akan sia-sia, aku akan menggunakan cairan yang sudah kusimpan. Dia memiliki beberapa nafas yang tersisa di lautan kesadarannya yang sudah disempurnakan jadi dia memutuskan untuk menggunakannya. Jantung macan kumbang telah direbut olehnya. Karena embernya sudah penuh, dia segera mulai mengisi darah makhluk itu dengan nafasnya. Beberapa jam berlalu dan nafas di lingkungan mentalnya benar-benar dikeluarkan untuk mengisi ember dengan darah. Prosesnya bahkan kurang dari yang terakhir kali bahkan jika tahap breath adalah sama. Ini sudah merupakan peningkatan. Ini telah mencapai standar teknik dengan sangat cepat. Itu mungkin karena keinginanku di dalam nafas. Dia sudah puas dengan hasil yang diperoleh dengan menerapkan sebagian dari proses penempaan elemental dalam pembuatan pendamping. Dia dengan rapi mencuci dengan air di cincin luar angkasanya dan kemudian mulai menggambar sosok macan kumbang di tubuhnya. Pedangnya memotong garis-garis tepat di kulitnya, meninggalkan bekas hitam karena darah halus dari binatang itu. Saat gambar selesai, Nuh memakan jantung makhluk itu dalam 2 gigitan. Dia kemudian fokus pada lautan kesadarannya. Sosok halus Night Panther muncul di atas laut. Itu menerkam ke arah dinding bola tetapi, begitu sosok Nuh membuka matanya, ia merasakan kekuatan yang menghalangi setiap gerakannya. Rune Kesier tidak mengeluarkan senandung apapun, Nuh hanya menggunakan koneksi samar yang dia rasa berasal dari sosok binatang itu untuk membuatnya diam. Menarik. Tampaknya sebagian dari energi mentalku menyatu ke dalam inti macan kumbang karena aku menggunakan nafas pribadiku untuk membuatnya. Bagian penjinakan menjadi jauh lebih mudah. Sosok Nuh mendekati macan kumbang dan menenggelamkannya di laut. Dalam beberapa detik, gambar macan kumbang muncul di sebelah ekor dan akar dari mantra bentuk iblis terjerat di sekitarnya.
Begitu mudah, seru Nuh dalam benaknya saat dia membuka mata materialnya. Ini luar biasa. Meskipun saya tidak akan mengalami kesulitan dalam menjinakkan binatang peringkat 3. Itu tidak berlaku untuk binatang ajaib dengan peringkat lebih tinggi. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa membuat pendamping darah dengan monster peringkat 4 dengan levelku saat ini. Dia memikirkannya sebentar sebelum membuang ide itu. Bahkan jika saya menemukan darah dan inti dari binatang peringkat 4 dan menggunakan metode ini untuk membuat gambar, saya tidak percaya bahwa saya bisa menjinakkannya di lautan kesadaran saya. Mereka mencapai peringkat heroik, keinginan mereka tidak boleh selemah itu. Aku harus menunggu sampai aku bisa membunuh satu. Dia fokus dan macan kumbang muncul di depannya. Itu memiliki ukuran yang sama dengan binatang aslinya tetapi ada ketajaman samar yang terpancar darinya. Dia menguji kekuatannya untuk beberapa saat sebelum mengangguk puas. Kemampuannya untuk menjadi halus cukup berguna dan tampaknya kekuatan serangannya meningkat sedikit. Apakah karena kehendak saya di dalam bread yang digunakan? Jika itu masalahnya, saya hanya menggabungkan metode prasasti dan mantra. Nuh merenung sebentar sebelum menemukan jawabannya. Mantra prasasti tubuh sudah merupakan bentuk prasasti yang disederhanakan. Karena penempaan elemental adalah metode prasasti, jelas bahwa saya dapat menggabungkan kedua kekuatan itu. Saya seharusnya tidak pernah menggunakan lagi bread dari langit dan bumi untuk membuat pendamping darah dan akan lebih baik jika saya menyempurnakan nafas secara khusus untuk setiap pendamping yang ingin saya buat. Kemampuannya masih tidak memberinya banyak fleksibilitas dalam wasiat yang dia berikan pada bread, namun itu tidak berarti akan selalu seperti itu. Aku seharusnya memberinya arti kecepatan atau sesuatu yang sejalan dengan kemampuan bawaannya. Yah, toh itu memiliki kekuatan monster peringkat 3 puncak, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku menyia-nyiakannya. Tekanan tambahan pada lingkungan mentalnya juga tidak banyak, jadi dia menganggap eksperimen itu sukses. Aku harus kembali ke akomodasiku sekarang. Aku perlu memulai penempaan dengan bread yang padat dan aku juga harus lebih fokus pada dantianku. Aku merasa bahwa aku mencapai batasnya. Dia akan memanggil kembali macan kumbang ketika dia mengingat sesuatu. Benar, namamu seharusnya bayangan karena kemampuanmu. Dia berpikir, menepuk kepala rekannya dan menyerapnya kembali ke tubuhnya. Ketika dia kembali ke akademi, dia mengunjungi gedung manajemen untuk mengambil poin jasa untuk misinya. Dia tentu saja menyimpan tubuh binatang buas. Namun, ketika dia sampai di akomodasinya, dia bertemu dengan pemandangan yang aneh. Sekitar 20 siswa perempuan dengan tenang menunggu di depan pintu masuk. Ketika mereka menyadari kehadirannya, mereka berbalik dan berseru gembira. Pangeran Kegelapan kembali. Kelahiran Pedang Iblis bab 165 terkenal. Apa-apaan itu? Gadis-gadis itu tersenyum gembira ketika mereka memandangnya. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke arahnya. Dar, Lord Vance. Maukah Anda menemani saya dalam perjalanan ke hutan Arolyak? Saya bersedia memberikan semua jasa saya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena Noah memotongnya dengan jawaban dingin. Tidak. Keheningan menyelimuti daerah itu. Nuh tanpa peduli melewati gadis itu dan bergerak melewati kerumunan untuk mencapai tempat tinggalnya. Namun, dia tidak bisa tidak mendengar bisikan para gadis saat dia berjalan melewati mereka. Kia, apakah kamu melihat betapa kerennya dia? Ini benar-benar kebalikan dari Lord Daniel. Ya, tapi Daniel tidak bisa dihubungi oleh kami.
Lord Vance tidak peduli dengan status bangsawan. Aku sangat ingin dia memarahiku, tapi aku bahkan tidak bisa menghadapinya. Aku merasa ingin pingsan setiap kali menatap matanya. Gadis-gadis ini gila, Nuh berpikir ketika membuka kunci pintu rumahnya. Pangeran Kegelapan, apakah Anda keberatan jika saya masuk dan menyajikan teh untuk Anda? Keluarga saya terkenal dengan... Nuh tidak menunggu gadis itu menyelesaikan pidatonya dan menutup pintu di belakangnya. Kekesalannya bertambah ketika dia mendengar gadis-gadis itu berteriak kegirangan lagi dan mengomentari penolakan terakhirnya. Ah, kalian anak muda sangat beruntung bisa menikmati momen-momen ini. Ivor menatapnya dengan senyum puas dan mengangguk bangga. Muridku mengambil segalanya dari gurunya. Pesonamu tak tertahankan bagi gadis naif seperti itu. Orang tua, jika kamu tidak berhenti, aku akan melemparmu keluar bersama mereka. Ivor memucat dan menutup mulutnya sambil berbalik untuk meninggalkan ruangan. Tunggu, aku ingin kau melihat sesuatu. Nuh menghentikannya dan mengeluarkan buku harian dari cincin luar angkasanya. Itu adalah buku harian Uria, yang menggambarkan mantra prasasti tubuh. Aku menerapkan teori di balik metode penempaan elemental pada mantra ini. Bolehkah aku meminta pendapatmu tentang itu? Minat Ivor langsung terguncang. Tidak hanya pertama kali Nuh secara eksplisit meminta bantuannya, tetapi ia juga tertarik dengan eksperimen muridnya. Ivor duduk di sofa dan mulai membaca buku harian itu dengan penuh minat. Sementara itu, Noah duduk di sudut ruangan dan fokus pada energi yang terkumpul dari mantra penguras darahnya. Dia memanipulasi energi itu untuk mendekati dantiannya sesuai dengan teknik tubuh yin. Dantiannya memurnikan energi dan mengarahkan sebagian darinya ke tulangnya. Ketika prosesnya selesai, dia menganalisis tubuhnya untuk memahami kemajuannya. Nafas yang diserap dengan cara ini sama dengan kurang dari 1 jam meditasi yang sebenarnya. Mantra itu benar-benar tidak cocok untuk menguatkan tubuhku. Dia cukup kecewa dengan hasilnya, tapi dia berharap banyak, jika memang ada mantra yang bisa menggunakan binatang ajaib untuk meningkatkan pangkat tubuh seorang kultivator. Binatang ajaib itu sudah punah. Ini sangat menarik. Ivor selesai membaca buku harian itu dan mengembalikannya kepada Noah. Bagaimana menurutmu? Ivor merenung sejenak sebelum memberikan pendapat jujurnya. Ini benar-benar menyerupai metode prasasti tetapi digunakan sebagai mantra dengan persyaratan berat untuk diaktifkan. Bolehkah saya melihat rekan yang Anda buat? Bayangan keluar dari tubuh Noah dan Ivor memeriksanya dengan penuh minat. Perubahan apa yang Anda perhatikan? Penyempurnaan darahnya lebih cepat, lebih mudah dijinakkan di lautan kesadaran, dan sebagian dari keinginanku tetap ada di pendamping. Ivor mengangguk mendengar kata-kata Noah sebelum menoleh ke muridnya. Kupikir ada banyak ruang untuk perbaikan. Setelah kamu menjadi lebih terampil dalam memasukkan keinginanmu ke dalam Brett, kamu seharusnya bisa memberdayakan kemampuan bawaan mereka. Dia memiliki pemikiran yang sama denganku. Sudahkah kamu mencoba menempa pusat kekuatannya? Mata Noah terbelalak mendengar perkataan Ivor. Haruskah saya? Ivor mengangguk, mengalihkan pandangannya kembali ke Panther. Jika kamu bisa mendapatkan hasil ini hanya dengan memurnikan darahnya, apa yang akan terjadi jika kamu langsung memurnikan intinya? Kamu harus mendapatkan hasil yang lebih nyata. Itu masuk akal. Namun, saya pikir saya belum memiliki kemampuan untuk menangani pusat kekuatan binatang buas, saya harus kembali menempa. Nuh berdiri dan menarik sado. Namun pada saat itu, ketukan keras terdengar dari pintu masuk. Jangan bilang kalau itu masih gadis-gadis itu.
Noah pergi untuk membuka pintu dan terkejut menemukan June menatapnya dengan alis berkerut. Bisakah kamu mengikat gadis-gadis itu sebelum aku akhirnya membunuh mereka? Nuh mengalihkan pandangannya ke belakang dan menemukan kerumunan gadis yang sama menatapnya dalam diam. Dia kemudian menyadari bahwa dia bertelanjang dada karena paparan sado ke Ivor. Sialan, masuklah sebelum aku melakukan itu. Dia menyeret June ke dalam akomodasinya dan buru-buru menutup pintu. Dia tidak cukup cepat meskipun dan jeritan bersemangat mencapai pendengarannya. Kapan kamu menjadi begitu terkenal? Tanya June setelah duduk di salah satu sofa. Bagaimana aku tahu? Bukannya aku menikmati situasinya. Apa yang terjadi padamu? June belum pernah datang ke penginapannya sebelumnya yang membuat Noah penasaran. June mendengus dan mengalihkan pandangannya darinya. Rupanya, karena kita telah menjadi sparring partner selama lebih dari 2 tahun, mereka mengira kita menjalin hubungan. Begitu mereka tahu itu, mereka melecehkanku tanpa akhir, tidak peduli seberapa banyak aku menyangkalnya. Aku bahkan bertanya kepada guru untuk saran, tapi dia hanya mengatakan bahwa itu normal bagi siswa terkuat untuk memiliki pengikut. Nuh menghela nafas dan memijat pelipisnya. Dia tidak terlalu peduli dengan kerumunan di depan pintunya, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang-orang yang dia kenal akan terlibat. Dia menghela nafas lagi sebelum memberikan solusi. Kamu bisa mengambil lantai pertama. Pencuri biasanya tidur di lantai 1 sementara aku selalu di ruang bawah tanah. Jangan ganggu aku selama latihan. Dia kemudian berbalik menuju tangga yang mengarah ke bawah tanah. Tunggu, apa maksudmu dengan itu? Nuh mengangkat bahu saat dia menjawabnya. Aku tidak bisa benar-benar mengusir mereka dan mereka tidak khawatir saat mengganggumu. Jadi, kamu bisa tinggal di sini saja. Kelahiran Pedang Iblis bab 166 Rune Oranye. Tapi mereka akan semakin bingung dengan hubungan kita yang seperti ini. June mengeluh, berdiri dari kursinya. Apakah kamu lebih suka mengalami pelecehan mereka setiap hari? June dibungkam oleh jawaban Nuh. Ngomong-ngomong, ini hanya sementara. Begitu aku meninggalkan akademi, semuanya akan menjadi tenang. Tunggu, apakah kamu akan segera pergi? Ivor muncul dari salah satu kamar yang berdekatan dan berteriak pada Noah dengan bingung. June juga tampak terkejut dengan pernyataannya dan menunggu dengan penuh perhatian untuk jawabannya. Nuh mengangkat bahu. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, ini sudah tahun ketiga kita. Daripada tinggal di sini sepanjang tahun, lebih baik mengambil profesi di kota kerajaan dan menstabilkan posisi kita. Nuh sudah memikirkan pekerjaannya di Guild Pemburu. Dia terus-menerus membutuhkan bahan untuk eksperimennya dengan metode penempaan dan posisi seorang pemburu dapat memberinya lebih banyak sumber daya. Juga, ada masalah dengan kekuatannya. Dia menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Dia ingin melonggarkan kendali yang dimiliki Royals padanya di dalam akademi. Aku juga kehilangan pandangan tentang situasiku. Akademi adalah tempat yang damai tetapi dunia nyata tidak. Di sini saya merasa tangan saya selalu terikat, saya hanya menumpuk masalah tanpa menyelesaikan satu pun darinya. Semua masalah yang dia miliki dengan pengikut Daniel dapat diselesaikan hanya dengan membunuh para siswa. Namun, itu dilarang karena statusnya sebagai siswa, dan semua pemuda bangsawan dibiarkan hidup menyimpan kebencian terhadapnya. Begitu saya menjadi kultivator peringkat 2, saya akan pergi. Fakultas akademi tidak bisa menawarkan saya lebih banyak lagi di level itu. Tempat-tempat seperti domain sulfur kehilangan keefektifannya pada pembudidaya yang lebih kuat.
Lagi pula, jika mereka benar-benar berguna di setiap peringkat, para pembudidaya di peringkat dewa akan menjadi pemandangan umum. June menundukkan kepalanya sambil berpikir. Kata-kata Nuh masuk akal, mereka harus mengamankan posisi untuk memastikan bahwa perjalanan mereka sebagai seorang kultivator tidak akan berhenti karena kekurangan sumber daya. Juga, meninggalkan akademi tidak berarti mereka akan kehilangan akses ke inventaris. Status mereka sebagai siswa akan dihapus tetapi mereka masih dapat menghubungi Royals untuk melakukan transaksi. Namun harus dikatakan bahwa situasinya lebih kompleks daripada Nuh. Dia harus menjaga dirinya sendiri sementara June memiliki keluarga yang penuh harapan di belakangnya. Kurasa aku tidak akan tinggal lama di kota Elbas. Aku tidak pandai dalam hal apapun kecuali berkelahi dan aku tidak bisa menjadi pengawal kerajaan atau aku akan mengabaikan keluargaku. Mungkin, dengan bantuan tuanku, aku mungkin memastikan hubungan yang bersahabat dengan dinasti kerajaan dan menunjuk keluarga saya di salah satu daerah dekat ibu kota tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Nuh mengerti arti kata-katanya. Dia tidak bisa dengan bebas berkultivasi seperti dia. Setiap pewaris bangsawan yang berhasil terdaftar di akademi harus memikul harapan yang sangat besar. Mereka akan menjadi pilar yang membangun masa depan keluarga mereka. Kebanyakan dari mereka akan mengincar posisi patriark. Namun, di mata Nuh, hal-hal itu tidak ada gunanya. Dia tidak peduli dengan statusnya, dia hanya ingin menjadi kuat. Jadi, maukah kamu berhenti berusaha melampauiku? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kamu sebagai orang yang tenang mengelola keluarga Balor. Nuh mengejeknya dengan ringan. June mendengus dan kembali ke sifat liarnya yang biasa. Kamu akan lihat. Aku akan menaikkan status keluargaku menjadi yang berukuran besar dan mengambil semua sumber daya untukku. Kalau begitu aku pasti akan mengalahkanmu. Itu berarti kamu sudah menyerah. Untuk memukulku saat kita masih menjadi siswa? Diam! June berteriak dan menaiki tangga menuju lantai 1, suara bantingan pintu terdengar jelas dari sana. Nuh menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Ivor. Kita punya teman sekamar baru. Ivor menghela napas dan duduk di lantai, perlahan menyeruput anggurnya. Noah bergerak menuju ruang bawah tanah tetapi sensasi aneh yang muncul di lengan kanannya membuatnya berhenti. Dia memeriksa area tersebut dan memperhatikan bahwa rune oranye samar perlahan bergerak menuju tubuhnya dari bawah kulitnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ivor melihat perilakunya yang aneh dan bertanya dengan suara ingin tahu. Tidak apa. Nuh tidak menjelaskan dan buru-buru pergi ke ruang bawah tanah. Ketika dia tiba di sana, dia dengan hati-hati memeriksa rune yang bergerak perlahan dengan mata dingin. Apakah karena aku agak percaya pada June? Dia sudah mempertimbangkan untuk memberikan warisan eksentrik ke June. Dia jujur dan memiliki karakter yang terus terang, dia juga tampak cukup ramah dengannya. Dia juga cukup yakin bahwa dia bisa selalu lebih kuat darinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus memutuskan begitu cepat, dia bahkan belum berusia 18 tahun. Aku akan menunggu sedikit lagi. Lalu aku akan memutuskan. June jelas merupakan kandidat terbaik. Tetapi saya ingin memiliki lebih banyak jaminan terkait hubungan kami di masa depan. Rune itu masih ada di lengannya. Menurut kesepakatannya dengan eksentrik Thunder, itu harus mencapai dantiannya agar kesepakatan mereka dilanggar yang berarti dia masih punya waktu untuk menganalisis situasi dengan hati-hati. Dia meletakkan pemikiran itu di benaknya dan mulai fokus pada metode penempaan elemental. Dia memiliki bahan yang dibutuhkan untuk eksperimennya, dia hanya membutuhkan Brett untuk melakukan prasasti.
Di dalam dantiannya, sebuah fragmen kecil dari Brett padatnya terlepas dari kumpulan kristal hitam dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Saat mencapai kepala Nuh, sosok halusnya di dalam lautan kesadarannya merentangkan tangannya di luar lingkup mentalnya dan meraih pecahan kecil itu. Brett yang solid berhasil memasuki lingkupnya dan mulai berjuang dengan gila-gilaan. Namun demikian, Nuh saat itu sudah terbiasa dengan perjuangan nafas. Energi mental segera menyerang beling, memaksa kehendak langit dan bumi menjauh darinya. Dalam beberapa menit, Brett tidak menyerang, siap untuk disempurnakan. Tekanan dari Brett yang padat cukup kuat tapi aku bisa menahannya. Satu-satunya masalah adalah sakit kepala terkutuk ini. Tentu saja, menyimpan nafas yang padat di lingkungan mentalnya menyebabkan sakit kepalanya kembali. Kelahiran Pedang Iblis bab 167 saingan. Nuh butuh 1 hari penuh untuk mencapai batas dari apa yang bisa ditangani oleh lingkungan mentalnya. Pada akhirnya, sebuah batu hitam besar Brett terbentuk di atas laut. Nuh merasa kepalanya akan terbelah, tekanan dari nafas itu ditambah dengan 2 sahabat darah itu membuat pikirannya stres tanpa akhir. Namun, mengambil nafas langsung dari dantiannya sangat meningkatkan kecepatan dia mengumpulkannya. Sekarang, penyempurnaan. Nuh fokus, dia menahan rasa sakit dan memaksa kondisi mentalnya untuk mengingat gambar pedang yang terbang tak terbantahkan di langit. Ketika dia merasa sudah siap, dia membenamkan nafas di laut. Butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Nafas itu tinggal di laut selama 4 hari penuh sebelum keluar dalam bentuk yang berbeda. Itu menyerupai lagi bilah pedang tetapi warnanya lebih biru daripada yang terakhir kali. Sakit kepala menghambat kondisi mentalku, lain kali aku tidak boleh terlalu memaksakan diri. Nuh menghakimi dan bersiap untuk memulai penempaannya. Dia pertama kali makan dan istirahat. Dia harus tetap diam selama hari-hari itu untuk mencapai penyempurnaan terbaik. Saat dia memulihkan energinya, kaki macan kumbang muncul di tangannya. Nuh dengan hati-hati merobek daging dari kakinya sampai hanya tulang binatang itu yang tersisa di tangannya. Sepotong dari nafas di lautan kesadarannya terlepas dari bentuk pedang dan perlahan memasuki tulang. Nuh segera membuat membran inkubasi untuk menampung proses tersebut. Tulang itu sepertinya menerima nafas, tidak ada penolakan yang sama dengan tulang harimau matahari. Kedua zat itu mulai bergabung dan Nuh memanipulasinya untuk mengubah bentuknya. Tulangnya menjadi lebih gelap dan lebih padat, ujungnya perlahan berubah menjadi kepala runcing yang tajam. Kemudian, retakan muncul di badan benda itu yang menyebabkan reaksi berantai di seluruh tulang. Kegagalan. Nuh melemparkan benda itu di tangannya ke sudut ruang bawah tanah tempat benda itu meledak. Kekuatan ledakan itu jauh lebih kuat daripada ketika dia menggunakan cairan Brett dalam penempaan dan prasasti berkedip tanpa akhir untuk menahan getaran ruangan. Apa yang terjadi? June muncul di atas tangga menuju ruang bawah tanah dan terkejut dengan kemunculan Noah. Dia memiliki rambut acak-acakan, mata merah, dan kerutan yang dalam. "Kamu tidak apa-apa?" June bertanya dengan suara prihatin. "Ya, aku hanya sedikit melebih-lebihkan." "Mengapa kamu datang ke sini?" Noah menjawab. Dia begitu fokus pada penempaan hingga dia hampir lupa bahwa June tinggal bersamanya. "Yah, ledakannya. Juga, aku ingin bertanya apakah kamu bersedia melanjutkan sparring kita? Aku merasa teknikku mulai berkarat." Itu bukan ide yang buruk, lagi pula latihan soliter ada batasnya. "Tentu, beri aku waktu beberapa minggu. Aku sedang mengerjakan sesuatu dan aku lebih suka tinggal sendiri untuk saat itu." June mengangguk dan kembali ke lantai atas.
Aku harus mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menempa juga, aku mengabaikan latihanku. Nuh memeriksa rune di lengannya, selama beberapa hari ini telah melampaui sikunya dan bergerak menuju bahunya. Ini semakin cepat, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menjadi musuh di masa depan. Saat dia memikirkan itu, dia menghentikan eksperimennya dan beristirahat. Dia melanjutkan pelatihan dengan kecepatan normal, mencoba membuat hanya satu item bertulisan setiap hari. Dengan begitu, dia perlahan bisa mengurangi tekanan pada lingkup mentalnya tanpa mengganggu pertumbuhan pusat kekuatannya yang lain. Tidak ada peningkatan yang jelas pada tempanya, meskipun dia merasa menjadi lebih baik setelah setiap percobaan, masalah baru selalu muncul yang membuat ciptaannya meledak. Bahkan tanpa penolakan unsur, saya masih tidak bisa membuat sesuatu yang stabil. Dan apa masalahnya dengan dantian saya? Aku seharusnya sudah mencapai batas peringkat pertama sekarang, tapi sepertinya selalu ada lebih banyak ruang. Dia telah memperlambat kultivasinya untuk fokus pada metode prasasti, tetapi itu tidak berarti dia mengendur. Dia merasa hampir mencapai puncak peringkat pertama, tetapi waktu itu sepertinya tidak pernah tiba. Yah, toh aku tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pertarungannya dengan June. Nuh pergi ke lantai pertama dan menemukan June dengan tenang sedang berkultivasi di salah satu kamar. Rambut peraknya ada di mana-mana di wajahnya dan dia sepertinya banyak berkeringat karena pakaiannya basah dan menempel di kulitnya. Bentuknya yang kencang terlihat jelas dari pakaiannya. Dia pasti baru saja menyelesaikan latihannya, aku akan tidur saja. Nuh berbalik untuk pergi tetapi kemudian dia merasakan sesuatu dengan energi mentalnya. Tangannya terangkat dan dengan kuat memegang tombak yang mengarah ke kepalanya. Bagaimana kamu tidak pernah terkejut? June berdiri dengan ekspresi kecewa di ujung senjata yang lain, dia menyerangnya begitu dia berbalik. Bagaimana kamu bisa memikirkan apapun selain melawanku? Kamu jelas-jelas kelelahan, namun kamu berusaha untuk menyelinap ke arahku. Nuh menggelengkan kepalanya tetapi cengkeramannya kuat pada tombak, menghalangi posisinya. Seorang pemburu menyerang saat mangsanya berada pada posisi terlemah. Apakah aku binatang buas di matamu? June kemudian mengeluarkan tawa kecil dan menarik kembali senjatanya, meskipun Noah tidak lengah. Kamu benar, aku cukup lelah, kurasa aku sudah selesai hari ini. Dia duduk di lantai dan menopang punggungnya di dinding ruangan. Nuh menatapnya untuk sementara tenggelam dalam pikirannya. Apa? June tidak menyukai tatapannya yang konstan dan menjadi jengkel. Katakan, hubungan seperti apa yang kita miliki? Apakah kita berteman? Nuh memecah kesunyiannya dan menanyakan pertanyaan itu. June mendengus dan menjawab dengan keras. Apa teman? Kami adalah saingan. Kelahiran Pedang Iblis bab 168 Keluarga Balor. Seorang saingan setidaknya harus mengalahkanku dalam sesuatu. Diam, apakah kamu datang ke sini untuk mengejekku? Nuh tertawa kecil, dia harus mengakui bahwa dia senang berbicara dengannya. Namun, di saat berikutnya, matanya menjadi dingin. Katakanlah kamu berhasil mengalahkanku, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku. Suasana langsung berubah di dalam ruangan, June mengerti bahwa Noah sedang serius. Mengapa kamu bertanya? Aku punya alasan sendiri. Keheningan jatuh di antara mereka. Butuh beberapa saat bagi June untuk akhirnya berbicara. Tidak, aku mungkin akan mencari seseorang yang lebih kuat. Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Bagaimana jika kamu memilikinya?
Diam lagi, tapi kali itu butuh waktu lebih sedikit bagi Nuh untuk menerima jawaban. Aku tidak tahu. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatku ingin membunuhmu? Kenapa kamu begitu serius tentang ini? Dia tampak kesal dengan pertanyaan Noah sehingga dia memutuskan untuk santai. Tatapannya kembali ke yang acuh tak acuh dan dia mendesah keras. Apa yang bisa saya harapkan sebagai jawaban? Saya agak terlalu memaksa. Dia menggaruk kepalanya melihat Juni dan kemudian mendesah lagi. Maaf, itu terlalu mendadak. Dia kemudian pergi ke lantai bawah untuk mencari Ivor dan mengambil salah satu guci dari simpanannya. Saat dia kembali ke kamar June, dia dengan ringan mengetuk pintu dan menunjukkan anggur padanya. Apakah kamu ingin minum? Anggur Ivor seharusnya cukup enak. Dia mengangguk sedikit dan Noah masuk ke kamar dan duduk di lantai tepat di depannya. Kemudian, dia mengambil 2 gelas sederhana dari cincin luar angkasanya dan menuangkan isi toples ke dalamnya. Aroma anggur menyebar di udara, itu jelas merupakan anggur yang kuat. June tidak membuang waktu dalam upacara dan mulai minum dari gelasnya. Noah tidak lambat menirunya. Mereka terdiam beberapa saat, perlahan menghargai rasa minuman Ivor. Itu kuat tetapi memiliki efek mati rasa langsung pada lingkungan mental mereka, bahkan sakit kepala Nuh berkurang drastis. Mengapa kamu menanyakan hal-hal itu? Apakah kamu berharap aku akan memburumu di masa depan? June memecah kesunyian tanpa mengangkat pandangannya dari kaca. Bagus untuk bersiap menghadapi setiap situasi, saya memiliki masalah kepercayaan. Nuh memberikan jawaban yang tidak jelas. Apakah kamu pernah mengatakan yang sebenarnya? Kata-katanya menyebabkan seringai kecil muncul di wajahnya. Apakah kamu ingin kebohongan lain? June menggelengkan kepalanya dan menatap siswa di depannya. Mereka telah bertengkar begitu banyak satu sama lain, tetapi dia tidak pernah bisa memahami apapun tentang sifat aslinya. Citranya tampaknya selalu diselimuti oleh kabut. Jenius seperti itu muncul entah dari mana dan menggantikan posisi siswa terkuat. Bakatnya adalah elemen kegelapan, sesuatu yang bisa menciptakan gelombang kejutan di seluruh akademi. Namun sepertinya tidak ada yang mengetahuinya. Dia juga tidak memiliki ikatan yang mulia. Semua sumber daya dan hasilnya berasal dari kerja kerasnya. Apakah kamu melarikan diri? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tebakan itulah yang lebih masuk akal di benaknya. Noah tidak menjawab, dia membatasi dirinya untuk minum dari gelasnya. Apakah kamu seorang penjahat yang mencari kebebasan? Nuh menggelengkan kepalanya. Kebebasan apa yang mungkin kamu miliki dengan kekuatan kami? Kamu tahu tentang warisan kerajaan? Aman untuk berasumsi bahwa Royals akan mencoba memperketat ikatan mereka pada kita. Jadi, apakah ini tentang itu? Apakah kamu hanya menginginkan lebih banyak kekuatan? Nuh mengangkat kepalanya juga dan membalas tatapannya. Bukankah kamu juga sama? Aku tahu masa kecilmu pasti tidak mudah, tapi itu saja tidak cukup untuk melahirkan kecanduanmu pada pertempuran. June menunduk saat dia mengingat kenangan dari kehidupannya di rumah keluarganya. Kamu melihatku terjebak dalam ilusi, kan? Yah, itu sulit tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia meneguk lama sebelum melanjutkan ceritanya. Seperti yang kau tahu, keluarga Balor adalah keluarga bangsawan berukuran kecil, tepatnya menurun. Kakekku pernah memberitahuku bahwa nenek moyang kita memperdagangkan semua kekayaan mereka untuk mendapatkan akses ke tanah warisan. Namun keberuntungan mereka tidak baik, warisan hanya memiliki mantra dan teknik yang berhubungan dengan elemen guntur dan tidak satu pun dari mereka memiliki bakat itu. Isi warisan itu bagus tapi tidak berguna di tangan mereka.
Namun, mereka tidak bisa menjual warisan itu karena kerugian mereka akan melebihi keuntungan mereka. Yang bisa membelinya adalah keluarga bangsawan menengah ke atas sehingga keluarga saya tidak bisa membelinya. Menetapkan harga jual. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu pewaris elemen guntur muncul. Sedikit yang mereka tahu bahwa penantian itu harus berlangsung selama 100 tahun. Mereka benar-benar tidak beruntung. Begitu elemen saya dikonfirmasi, saya menjadi harapan terakhir keluarga saya dan mereka menggunakan semua jenis pelatihan keras untuk meningkatkan kekuatan saya sebanyak yang mereka bisa. Saya berhenti di cambuk setiap malam hanya setelah saya berhasil menjadi penyihir. Kamu tahu, ayahku dulu lembut ketika aku masih kecil. Setelah menemukan elemenku, dia mulai melemparkanku ke tengah kawanan binatang buas untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhanku. Awalnya, saya pikir itu adalah hukuman atas sesuatu yang saya lakukan tapi kemudian saya mengerti. Saya tidak menyalahkan mereka, mereka harus menunggu begitu lama, harapan mereka harus dipenuhi. Tidak heran dia seperti itu, pikir Noah, mengisi gelas June yang telah dikosongkan selama bercerita. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di tempatku? June dengan jujur bertanya menatapnya. Ambil apa yang mereka berikan padaku, pergi, dan kemudian jangan pernah kembali. Hidupku tidak bisa memenuhi impian orang lain. Mendengar kata-kata itu, June tertawa. Ya, aku juga menginginkannya untuk sementara. Tapi kemudian aku diterima di akademi dan menemukan begitu banyak orang kuat yang berasal dari banyak keluarga yang kuat, sebagai perbandingan aku hanya seorang yang lemah. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan keluargaku untuk menjadi lebih kuat, saya akan menjadi pewaris yang sangat mereka nantikan dan mereka akan menjadi sarana untuk mewujudkan impian saya. Kelahiran Pedang Iblis bab 169 paruh. Dia ada benarnya. Salah satu kendala terbesar dalam perjalanan kultivasi adalah kurangnya sumber daya. Dengan keluarga bangsawan sebagai dukungan dan hubungan persahabatan dengan royals, dia akan memiliki akses ke teknik dan item yang berguna. Sebagai perbandingan, Nuh harus menutupi setiap pengeluaran dengan kekayaannya sendiri. Hanya dengan memikirkan tentang jumlah bahan yang dia butuhkan untuk bereksperimen dengan metode penempaan elemental. Orang dapat membayangkan kekayaan yang dibutuhkan untuk melatih seorang ahli prasasti. Namun, jika dia mendapat dukungan dari sebuah keluarga, dia dapat dengan mudah fokus pada percobaan tanpa perlu mengumpulkan bahan. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya juga harus terus-menerus menahan diri karena takut ketahuan. Mereka terus minum lebih banyak, bertukar lelucon dari waktu ke waktu sebelum berhenti. Nuh kembali ke ruang bawah tanah sambil berpikir keras. Rune eksentrik bergerak mendekati dantiannya sehingga dia harus segera mengambil keputusan. Dia melihat bagaimana orang-orang yang mencintainya tiba-tiba mengubah perilakunya sehingga dia mulai hanya mengandalkan kekuatannya. Dia tidak jahat atau tidak tahu berterima kasih. Dia mungkin benar-benar memberi saya bagian dari warisan untuk merasa kurang berutang kepada saya. Noah menganalisis kepribadian June untuk memastikan hubungan mereka di masa depan. Pertanyaannya yang paling mendesak adalah, apakah dia akan melawan saya begitu saya memberinya kekuatan itu? Satu-satunya jawaban yang bisa dia temukan adalah, mungkin tidak. Namun, mungkin itulah yang menahannya untuk segera memberikannya kepadanya. Tapi aku tidak punya kandidat yang lebih baik. Satu-satunya pemuda dari elemen guntur yang aku tahu adalah Manuel dan kurasa kita tidak bisa menjadi teman.
Pada akhirnya, dia membuang pikiran itu ke belakang pikirannya dan pergi beristirahat. Dia tidak keberatan memberikan warisan kepada June, tetapi dia masih punya waktu untuk mengenalnya lebih baik. Hari-hari berlalu dengan lambat di akademi. Nuh membatasi dirinya pada satu upaya penempaan setiap hari dan sangat mengurangi jumlah nafas yang terserap dalam lingkungan mentalnya ketika dia harus mengisinya kembali. Itu memungkinkan dia untuk melanjutkan latihannya yang biasa tanpa menimbulkan sakit kepala. Rune Kesiar ketiga, dua sahabat darahnya, dan Brett mendorong pertumbuhan bola mentalnya dengan kecepatan yang luar biasa. Nuh dapat merasakan bahwa tekanan internal terus berkurang. Tubuh Yin terus memelihara tubuhnya, perlahan mendorongnya menuju puncak peringkat ketiga. Teknik kultivasi Dark Vortex memperbesar dantiannya hingga batasnya. Nuh merasa tidak perlu banyak waktu baginya untuk mencapai puncak peringkat pertama. Waktu luangnya dihabiskan bersama June. Mereka akan bertengkar 2 kali seminggu dan bercakap-cakap di hari-hari lainnya. Mereka akan berbicara tentang impian mereka, proyek masa depan mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka. Hubungan mereka menjadi jauh lebih dalam dibandingkan ketika mereka hanya menjadi sparring partner. Nuh mulai menghargai waktu yang dihabiskannya bersamanya. Mereka memiliki sifat yang mirip sejak awal dan, karena dia cukup lugas, dia bisa santai dan menikmati pembicaraan mereka. Mereka bahkan melakukan misi bimestrial mereka bersama-sama, membagi keuntungan mereka sama dengan Nuh mengisi kembali simpanan tubuh binatang kegelapan. Jelas baginya bahwa Nuh menyembunyikan sebagian besar informasi pribadinya, tetapi dia menjadi terbiasa dengan itu dan berhenti diganggu olehnya. Dia mengerti bahwa situasinya rumit dan dia tidak akan berbohong jika itu tidak penting baginya. Nuh dingin dan acuh tak acuh, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mengarang kebohongan hanya untuk bersenang-senang. Kesuksesan pertamanya tiba setelah bulan keempat tinggal di akomodasi baru. Nuh berada di ruang bawah tanah, dengan penuh semangat menatap benda yang tampak aneh di tangannya. Itu awalnya paruh burung hantu bulan, binatang ajaib tipe burung yang dia dan June buru dalam misi terakhir mereka. Sebagai material, elemennya adalah kegelapan sehingga sangat cocok untuk eksperimen Nuh. Itu kecil dan tipis, panjangnya hanya sekitar 20 cm. Namun ketajaman yang jelas terpancar darinya. Tampaknya stabil, tidak ada retakan pada tubuhnya dan terlihat cukup kokoh. Itu adalah ciptaan stabil pertamanya. Satu-satunya masalah adalah bentuknya. Karena panjangnya, itu harus digunakan sebagai pisau lempar, namun ujungnya melengkung, Nuh tidak berhasil membengkokkannya selama penempaan. Ivor, Nuh memanggil tuannya, ketika datang ke prasasti penilaiannya jauh lebih akurat daripada penilaian Nuh. Ivor tiba setelah beberapa menit dan menunjukkan ekspresi terkejut melihat barang di tangan Noah. Dia dengan hati-hati mengambilnya dan memeriksanya sebentar, dia akan mengangguk berulang kali setiap kali dia mengubah sudut pandang. Ini tidak terlalu bisa digunakan tapi ini memang item tertulis. Pada akhirnya, dia memberikan penilaiannya. Kekuatannya tidak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dari peringkat pertama tapi itu bukan karena beratmu, itu adalah bahan asli yang kurang. Selain itu, kamu jelas kacau saat membentuknya. Itu terlalu pendek dianggap sebagai pedang kecil dan terlalu melengkung untuk berhasil dilempar, tetapi kamu akhirnya berhasil membuat sesuatu yang stabil. Nuh mengangguk pada penjelasannya, kesimpulan yang dia capai sama dengan miliknya. Jadi, bagaimana saya meningkatkan? Tanya Nuh.
Biasakan dulu prosesnya, lanjutkan dengan bahan ini sampai Anda berhasil membentuknya sesuai keinginan. Kemudian saatnya mencari bahan yang lebih baik dan mencampurnya untuk menemukan komposisi yang baik. Saya menggunakan 4 bahan berbeda dalam jumlah yang berbeda untuk membuat pisauku dan mereka semua dari binatang ajaib peringkat 4 yang sesuai dengan kebutuhanku. Begitu banyak perencanaan hanya untuk satu item. Aku bertanya-tanya apa nilai dari tubuh monster peringkat 4. Dia telah menjual binatang peringkat 3 sekali tetapi dia hanya berhasil mendapatkan 2 kredit darinya. Namun, itu karena tubuhnya hancur setelah Nuh melewati persyaratan mantra tubuh. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Nuh menunjuk ke paruh burung hantu bertulisan, "Jual saja. Jika tidak berguna bagimu, tidak ada gunanya menyimpannya." Kelahiran Pedang Iblis bab 170 Jarum Bulan. Untuk membuat item bertulisan dengan metode penempaan elemental, ada banyak rintangan yang harus dilampaui. Kultivator harus menanggung penyerapan nafas dengan lautan kesadarannya yang menimbulkan risiko besar bagi pusat kekuatan itu. Kemudian, dia harus menetapkan keinginannya pada arti tertentu dan mengilhami nafas dengan itu. Jika tidak, tidak akan ada efek yang melekat pada produk jadi. Setelah itu, saatnya pemilihan bahan. Senyawa itu harus menjadi sesuatu yang tidak bertentangan dengan unsur pembudidaya dan yang dapat mempertahankan aktivitas yang dimaksudkan untuk itu. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan bahan keras untuk membuat cambuk, itu hanya akan bertentangan dengan tujuan dari benda tersebut. Pada saat yang sama, kamu juga tidak bisa menggunakan sesuatu yang terlalu lunak. Cambuk yang ditempa seperti itu hanya akan gagal menimbulkan kerusakan saat digunakan. Rintangan terakhir adalah bentuknya. Benda itu harus dibentuk sesuai dengan kegunaannya di masa depan. Kau bisa menempa pedang tapi, jika kau tidak berhasil membentuknya dengan ujung yang tajam, maka benda itu tidak bisa digunakan dengan benar. Dalam kasus Nuh, dengan ciptaan terakhirnya, 3 persyaratan pertama terpenuhi, lingkungan mentalnya dapat menyimpan nafas. Dia berhasil menanamkannya dengan kemauan yang kuat, dan bahan yang digunakan sesuai dengan elemennya. Namun, paruh burung hantu bulan tidak dapat menahan banyak benturan dan bentuknya membuatnya tidak dapat digunakan sebagai senjata lempar. Saya tidak bisa menjualnya secara langsung atau dunia akan diberitahu bahwa saya sedang berlatih untuk menjadi master prasasti. Saya akan menyimpannya untuk saat ini dan mungkin menjualnya di tempat lain. Dia tidak kekurangan uang, menyimpan barang itu bukanlah beban. Aku akan lebih fokus untuk membentuknya dengan benar. Hanya satu dari item ini yang tidak bisa bertahan lama dalam pertempuran. Tetapi, jika aku membuatnya banyak, itu mungkin berguna. Ivor mengangguk. Ya, begitu bentuknya ada di tempatnya, kreasi Anda hanya akan kekurangan komponen yang tepat. Namun jangan khawatir, butuh banyak waktu untuk menemukan campuran yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda. Kemajuan Anda sejauh ini sudah di atas rata-rata. Lebih banyak hari berlalu. Nuh menjadi fokus pada bentuk item dan dia perlahan meningkat dalam prosesnya. Pertama, dia berhasil membuat paruhnya lebih tipis untuk meningkatkan daya tahannya. Kemudian, dia memaksa mereka untuk membungkuk. Ketika 2 minggu telah berlalu, dia menatap 3 jarum tebal yang diletakkan di depannya. Ini sudah hari ketiga di mana saya tidak dapat meningkatkan kualitas item ini. Itu mungkin batas dari senyawa itu. Nuh mengambil salah satu jarum dan menyuntikkan Brett ke dalamnya sebelum melemparkannya ke dinding. Prasasti menyala dan berkedip tetapi mereka masih tidak bisa sepenuhnya memblokir jarum.
Itu menempel di dinding kurang dari 1/10 tubuhnya sebelum dihentikan oleh kekokohan ruang bawah tanah. Nuh terkejut. Secara umum, para siswa akademi semuanya adalah pembudidaya peringkat 1. Masuk akal jika prasasti di ruangan itu disetel untuk memblokir tingkat kekuatan itu. Salah satu pedangnya muncul di tangannya dan dia menebas udara. Tebasan angin mengalir melintasi ruangan dan menghantam dinding di sebelah tempat jarum itu berada, membuat prasasti itu berkedip lagi. Nuh berdiri dan mendekati area tumbukan. Serangannya hanya meninggalkan bekas ringan di dinding tapi tidak ada kerusakan sama sekali. Namun, jarum itu berhasil membuat lubang kecil di dalamnya, yang berarti kemampuan menusuknya telah melampaui serangan normal Nuh. Tidak disangka benda kecil ini bisa mengandung kekuatan seperti itu. Itu bahkan bukan di puncak peringkat pertama tetapi mampu menembus pertahanan ruang bawah tanah. Penempaan elementalnya luar biasa. Nuh mengeluarkan benda itu dari dinding dan memeriksanya dengan hati-hati. Retakan kecil telah muncul di tubuhnya, sepertinya hanya bisa digunakan lain kali. Jadi, itu adalah benda bertulis 2 kali pakai, bahannya tidak bisa mempertahankan kekuatan yang disuntikkan di dalamnya. Saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi saya tetapi nilainya harus lebih tinggi dari kreasi saya sebelumnya. Dia masih memiliki sekitar 5 paruh yang tidak terpakai. Jika dia tidak menghitung jarum yang baru saja dia gunakan, dia bisa menempa 7 jarum untuk dijual. 7 jarum berarti 14 serangan dengan kekuatan panggung yang kokoh. Saya tidak tahu apakah seorang kultivator dengan dantian yang lemah dapat menggunakan kekuatan penuh mereka tetapi seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Oh iya, saya harus menanyakan pendapat Ivor. Dia buru-buru pergi ke lantai dasar dan meminta Ivor untuk mengikutinya di ruang bawah tanah. Dia kemudian menunjukkan jarum yang telah dia uji. Ivor terpikat oleh pemandangannya dan mulai mengamatinya dengan penuh minat. Bisakah kamu menggunakannya? Ivor mengangkat kepalanya untuk mengajukan permintaan itu. Nuh mengangguk dan mengambil barang itu dari tangannya untuk melemparkannya ke dinding. Itu terjadi hal yang sama seperti sebelumnya, jarum dengan ringan menembus permukaan dinding. Namun, karena ini adalah penggunaan kedua, retakannya meluas, akhirnya menyebabkan pecahnya banyak bagian. Ivor tidak keberatan dan pergi untuk memeriksa lubang kecil yang telah dibuat. Kamu berhasil mencapai tingkat tinggi. Kerja bagus. Dia senang muridnya berhasil menciptakan sesuatu yang layak disebut senjata bertulis. Nuh mengangkat bahu. Dia bangga dengan ciptaannya, tetapi karena itu tidak meningkatkan kecakapan bertarungnya, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula itu hanya hasil eksperimennya, bukan sesuatu yang harus ditambahkan ke gudang senjatanya. Apakah kamu mengerti bahwa kamu secara resmi adalah master prasasti sekarang? Kamu mungkin berada di awal tetapi kamu telah berhasil menyelesaikan prasasti stabil pertamamu. Titik. Nuh dibungkam, dia benar-benar tidak mempertimbangkan detail itu. Karena itu tidak meningkatkan kekuatanmu, kamu tidak terlalu memikirkannya kan? Ivor menegurnya sambil menggelengkan kepalanya. Setidaknya beri nama. Nuh berpikir sejenak sebelum menemukan nama yang sederhana. Jarum bulan.